Pemirsa, kita kembali berbincang-bincang dengan Bapak Aidin tentang pesantren Al-Muqaddas. Pak Rian pengen tahu nih Pak, sistem pembelajaran yang diterapkan di pesantren ini seperti apa Pak? Sistem pembelajaran di sini memang mutlak ya, kurikulumnya kurikulum gontor, metodologi gontor, kurikulumnya juga 100% gontor mengadopsi dari sana gitu. Nah, makanya bahasa Arab bahasa Inggris menjadi program unggulan di mana anak-anak setelah 3 bulan tinggal di sini sudah diterapkan bahasa Arab bahasa Inggris. Itu mutlak dan alhamdulillah berjalan sekarang itu. Nah, tapi dari sisi umum bagaimanapun kita tetap bersinergi dengan dinas pendidikan. Maka jenjang pendidikannya adalah jenjang pendidikan SMP. Maka kurikulum umumnya gitu, baik itu matematika, IPA, ada PKN, ada lain-lain gitu, itu semuanya adalah sama dengan SMP. Lalu setelah 3 tahun insya Allah kita ikut juga ujian nasional sebagaimana layaknya SMP. Maka di sini berdiri juga SMP IT Al-Muqaddas, dan itu akan berlanjut. Anak-anak semuanya sudah komitmen untuk langsung bablas ke 6 tahun. 6 tahun. Maka akan didirikan SMA. Nah, tapi SMA ini saya tidak akan menerima pindahan dari manapun atau masukan dari SMP manapun, sudah seadanya yang dari sini. Itu karena bahasanya yang nggak akan bisa sinkron kalau dari luar, karena penguasaan bahasa tidak gampang. SMP juga saya tidak bisa menerima anak pindahan dari manapun, karena ada yang daftar mereka SMP-nya di Lirboyo, nah daftar ke sini, saya bilang dari sini kelas 1 lagi, kalau tidak kelas 1 lagi nggak usah gitu, karena disiplin bahasanya yang nggak kena. Berarti wajib mereka mengikuti pendidikan dari kelas 1 SMP. Dari kelas 1 SMP, karena kurikulumnya yang akan beda gitu, pembelajarannya beda gitu. Kita lihat ke sana. Untuk tenaga pengajar sendiri gimana Pak? Tenaga pengajar semuanya sama dari Pondok Modern, dari Pondok Modern Gontor mayoritas, dan kemudian dari Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta di bawah asuhan Pak Kiai Syukron Makmun. Nah, itu dua-duanya adalah bentuk pondok pesantren modern. Nah, maka disiplin bahasa itu berjalan karena guru-guru juga semuanya lancar berbahasa Arab dan Inggris gitu. Maka bi'ah lughawiyah atau lingkungan bahasa itu tercipta dengan sendirinya gitu. Seperti itu. Dan metodologi modernnya tetap kena karena semuanya ustadz-ustadz itu dari pondok modern semua gitu. Nah, di sini kita lihatnya anak-anak kita yang sedang belajar. Nah, ada. Limadha yataghayyaru bi kitabuki li'anna nastaqbilu bi kalimati anti wa huwa tusawwiyya tusamma bi kalimatil mukhatabah wa harfuha at-tamlik wa hiya laki huwa wa huwa yusamma ghaib ay ma fi amamina yusamma mengetahui lah. Ini kan dari berbagai macam daerah itu. Kita lihat ke Putri ke atas. Pak, berarti ini belajar putra dan putri terpisah ya Pak? Terpisah. Nah, kita ke atas sekarang ke Putri. Nah, Putri yang sekarang sedang belajar di lantai 2 di atas. Tadi kalau lagi belajar apa tuh Pak? Belajar apa itu? Itu apa namanya, belajar bahasa Arab tentang qawaid atau tentang ininya apa namanya, grammarnya kalau bahasa Inggris ya, grammarnya gitu. Maka dia menerangkan tentang bagaimana kata ganti gitu tuh. Nah, karena kata ganti dalam bahasa Arab tuh ada yang ada yang muannats, ada yang mudzakkar, ada istilah laki perempuan tuh. Nah, itu dalam bahasa Arab gitu. Pak, ada ini Pak, target pembelajaran untuk bahasa Arab sendiri, berapa lama mereka bisa menguasai? Kalau ini sejak 3 bulan sesungguhnya mereka sudah langsung bisa bercakap-cakap ya. Kalau cuma hanya untuk sekedar bisa bahasa Arab, tapi masih belum bisa bahasa Arab dengan yang baik. Nah,
Itu bahasa Arab. Untuk semester pertama mutlak itu bahasa Arab. Dan alhamdulillah kepada semester kedua mereka sudah mulai bertahap membaik. Dan pada semester kedua ini sekarang sudah mulai masuk kepada bahasa Inggris. Nah ini kebetulan lagi bahasa Inggris. Iya, ini bahasa Inggris. Is there anything I can do for you? Is there anything I can... Jadi untuk menerapkan sebuah bahasa, saya di sini menggunakan metode bahwa setiap habis subuh itu anak diberikan 3 kata. Dan untuk meletakkan kata itu sehingga ta'ammuk, sehingga benar-benar nempel pada otak mereka itu, satu kata aja itu diulang-ulang itu beberapa kali, terus itu setengah jam tidak berhenti mereka teriak-teriak untuk menghafalkan 3 kata. Nah, 3 kata dalam satu pagi, kalau 1 bulan berarti logikanya sudah 90 kata. 3 bulan berarti 270 kata. Kalau sudah menguasai dan hafal 270 kata, itu dipastikan sudah bisa bicara. Itu dipastikan sudah bisa bicara. Meskipun kalau dari sisi tata bahasa sudah awut-awutan, gak karu-karuan dah. Gitu. Tapi yang jelas, mereka ketika bicara mengeluarkan kalimat-kalimat dengan berbahasa Arab. Itu pasti. Nah, baru perbaikan-perbaikannya sambil berjalan. Nah, ini kayak ini, bahasa Inggris kan baru masuk pada semester kedua. Ini terus diulang-ulang terus untuk meletakkan 1-2 kata aja seperti itu. Gitu caranya. Kalau Mikael, sekarang kita sudah berada di depan masjid ya, pesantren Al-Muqaddas. Masjid apa namanya, Pak? Masjid Al-Muqaddas. Al-Muqaddas ya? Iya. Oke, kalau gedungnya macam-macam. Ini gedung namanya Gedung Indonesia. Gedung Indonesia. Kemudian ini gedung Bosnia. Nah, ini gedung Kuwait. Gedung Kuwait. Gitu. Kalau ini gedung Uni Emirat. Emirat, gitu ya. Kalau masjidnya tetap Al-Muqaddas. Al-Muqaddas ya. Gitu. Iya. Pak, apa nih rencana ke depan untuk pengembangan pesantren Al-Muqaddas ini? Akan nambah pengajar atau akan tambah lagi fasilitas-fasilitasnya seperti apa? Seiring dengan berjalannya waktu, di mana kemudian insya Allah santri akan terus bertambah, karena bagaimanapun juga tiap tahun kita akan menerima santri, sementara santri yang ada kan belum keluar sampai kelas 6 nanti kan, berarti selama 6 tahun kan kita nggak mengeluarkan alumni, sementara santri terus bertambah, bagaimanapun fasilitas tertuntut maka harus dibangun ruangan-ruangan baik ruang kelas maupun asrama. Itu suatu hal yang wajib. Bagaimana cara membangunnya kita serahkan sama Yang Maha Kuasa aja. Gitu. Karena ini hadirnya pembangunan juga saya benar-benar ini hadir dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa perhitungan dan tanpa disangka-sangka. Saya ada kabar yang relatif gembira sekarang. Insya Allah juga dalam waktu dekat akan ada yang wakaf tanah untuk perluasan. Nah, yang nempel juga tanahnya dengan lahan ini. Gitu. Insya Allah nanti akan ada. Gitu. Nah, pengembangan terus kita lakukan. Nah, ini terkait dengan bangunan-bangunan baru, insya Allah kita akan resmikan pada bulan Juni. Bulan Juni. Rencana saya akan menghadirkan Pak Kiai Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, untuk bisa hadir, dan beliau sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir ke sini. Nah, gitu. Kemudian saya juga akan mengundang insya Allah Kang Aher, Gubernur Jawa Barat, untuk juga turut meresmikan pondok ini, gitu, pada bulan Juni. Nah, kebetulan Kang Aher tuh pernah
datang ke Gontor, menyiapkan lahan untuk dibangun pondok pesantren Gontor dan dikelola oleh Gontor sepenuhnya, mangga. Termasuk mensupport dananya untuk pembangunannya. Yang selanjutnya pembangunan dan tanahnya itu diserahkan oleh Gontor untuk dikelola. Tapi Gontor secara internal dia bilang, tidak, saya kan tidak mau terima. Karena Jawa Barat itu terlalu banyak pondok-pondok alumni Gontor yang mendirikan pesantren. Nah, termasuk diantaranya ini. Malah kemarin tuh pimpinan Gontor dari KPM datang ke sini menyatakan bahwa Gontor di Kabupaten Cirebon adalah Al-Muqaddas. Nah, saya akan titip kepada Pak Kiai, tolong sampaikan sama Kang Aher dalam pidatonya nanti, supaya kalau pengen mendirikan Gontor di Jawa Barat, sudah kembangkan Al-Muqaddas saja sini. Sama saja. Sama saja persis, segalanya itu adalah mutlak ciplakan Gontor 100%. Oke, luar biasa Pak Kiai atas waktunya yang sudah diberikan kepada Rian. Mudah-mudahan harapan dan doa untuk bisa mengembangkan pesantren Al-Muqaddas ini bisa tercapai. Saya terakhir minta kepada seluruh masyarakat kaum muslimin Kabupaten Cirebon khususnya, tolong bantu doa kepada perjuangan dan keberlangsungan pondok pesantren Al-Muqaddas ini yang memiliki cita-cita luhur sebagai pondok pesantren modern di Kabupaten Cirebon. Gitu. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Mangga Mas Rian, mangga. Ya pemirsa, demikian perbincangan saya bersama Pak Aidin Tamim, pengasuh pondok pesantren Al-Muqaddas Sumber, Kabupaten Cirebon. Semoga pesantren Al-Muqaddas ini bisa mencetak generasi muda Islami di tahun mendatang. Akhirnya saya Rian Haryanto bersama kameramen Muhammad Solihin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.